Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Rizky Fatoni dari DTM 19 dan saya adalah perwakilan dari kelompok HG4 dan FG6. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hasil diskusi saya pada saat berkumpul dengan kelompok HG, yaitu mengenai kasus korupsi Bank Senturi. Dan ini adalah isi kelompok saya, yaitu pertama ada saya sendiri, Muhammad Farhan Rizky Fatoni, kedua ada Dita Kartika Dewi, yang ketiga ada Kenrico Valens, yang keempat ada Nindya Vidyasti, yang kelima ada Raffi Arya Anindya, dan yang terakhir ada Ryan Sakif. Ini adalah outline presentasi yang akan saya jelaskan selama beberapa menit ke depan. Yang pertama ada pengertian dari korupsi itu sendiri, yang kedua ada faktor penyebab mengapa bisa terjadi korupsi, yang ketiga ada kasus korupsi yaitu tentang Bank Senturi itu sendiri, yang keempat ada pandangan dari Undang-Undang Dasar, yang kelima ada pandangan dari mahasiswa, yang keenam ada pandangan dari pemerintah, yang ketujuh ada pandangan dari penegak hukum, yang selanjutnya ada pandangan dari keluarga koruptor, dan terakhir adalah pandangan dari DPR. Dan setelah saya membahas itu semua, nantinya akan saya simpulkan dan saya akan berikan referensi dari mana saya mendapatkan data-data tersebut. Yang pertama, saya ingin membahas tentang korupsi. Apa korupsi itu? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. Korupsi juga diartikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Juga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. Apa penyebabnya terjadi korupsi? Dari yang sudah saya baca, ada beberapa penyebab utama dari teori-teori yang sudah diberikan oleh para narasumber. Yang pertama adanya teori triangle fraud dari Donald R. Krasi yang isinya ada 3 penyebab mengapa orang korupsi. Yang pertama adalah tekanan, yang kedua ada kesempatan, dan yang ketiga adalah rasionalisasi. Yang kedua teori Ghosn by Jack Bolong, yaitu faktor-faktor penyebab korupsi ada yang pertama keserakahan, yang kedua ada kesempatan, yang ketiga ada kebutuhan, dan yang terakhir adalah pengungkapan. Yang ketiga adalah teori CDMA dari Robert Klitgard, yaitu korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Yang keempat adanya teori willingness atau end of opportunity, yaitu korupsi bisa terjadi bila ada kesempatan akibat kelemahan sistem atau kurangnya pengawasan dan keinginan yang didorong karena kebutuhan atau keserakahan. Yang terakhir adalah teori cost-benefit model, yaitu teori ini menyatakan bahwa korupsi terjadi jika manfaat korupsi yang didapat atau dirasakan lebih besar dari biaya atau risiko yang akan didapatkan. Ini adalah latar belakang kasus Bank Senturi. Yang pertama, pada Juli 2008, Deputi Gubernur Budi Mulya bertemu dengan Robert Tantular. Dalam pertemuan itu, Budi mengetahui penyimpangan yang ada di Bank Senturi. Lalu setelah itu, Budi menerima biliet giro sebesar 1 miliar. Lalu singkat cerita, Budi Mulya tersebut ketahuan dan akhirnya kasus ini semua terbuka dan akhirnya banyak pihak yang terkena kasus ini juga. Yang pertama yang akan saya bahas adalah dari peran Undang-Undang Dasar itu sendiri. Yang pertama, Budi Mulya dijerat hukuman sebesar selama 10 tahun penjara dan denda 500 juta karena terbukti bersalah pemberian fakultas pendanaan kepada Bank Senturi tanpa melakukan analisis lebih dalam dan melakukan korupsi bersama pihak dari Bank Senturi yaitu Robert Tantular. Budi Mulya dikenakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi nomor 20 tahun 2001 dan masih banyak undang-undang yang lainnya. Jika dilihat dari kerugian negara
yang didapatkan sebesar 7 triliun, maka pasal yang menjerat Budi Mulia dan teman-temannya sudah tepat dijerat karena pihak yang berkaitan. Yang kedua adalah peran dari mahasiswa itu sendiri. Salah satu peran mahasiswa yang mendasar untuk melakukan aksi korupsi adalah pembenahan diri dalam organisasi kampus agar bersih dari kasus korupsi. Mahasiswa menjadi penggerak dan pembaharuan sistem yang sudah ada. Contohnya jatuhnya Orde Baru yang didahului aksi mahasiswa di Indonesia. Mahasiswa membantu masyarakat untuk mengkritisi peraturan-peraturan yang berpihak kepada beberapa golongan saja, bukan sepenuhnya. Hal ini bisa dilakukan dengan cara berdemonstrasi atau dialog dengan pemerintah. Mahasiswa juga bisa mempengaruhi keputusan politik dengan menyebarkan tanggapan atas kebijakan pemerintah. Adapun beberapa aksi nyata yang dilakukan oleh mahasiswa dalam melawan kasus korupsi Bank Senturi. Dan ini adalah beberapa yang sudah dipublikasikan oleh beberapa media sosial. Yang pertama, mahasiswa nilai kinerja Pansus tidak maksimal. Yang kedua, tuntut pengusutan skandal Bank Senturi. Dan ada juga ratusan mahasiswa demo kasus Senturi di Bundaran HI. Selanjutnya ada peran pemerintah. Dari Menteri Keuangan itu sendiri, yaitu Sri Mulyani, sudah melaporkan kepada Bank Senturi tentang Bank Senturi kepada Susilo Bambang Yudhoyono yang pada saat waktu itu sedang menjabat sebagai Presiden Indonesia. Namun pada saat itu, Presiden sedang menghadiri pertemuan di luar negeri. Karena hal tersebut, maka keputusan sementara menghimbau agar menonaktifkan pejabat yang terlibat dalam kasus Bank Senturi, namun tidak dicopot dari jabatannya sampai dinyatakan bersalah di pengadilan. Penanganan menurut dari Menteri Keuangannya itu sendiri, penanganan yang sudah dilakukan untuk mengantisipasi atau menanggulangi kasus Bank Senturi ini dibilang tepat. Karena pembantuan dana 6,7 triliun yang diberikan oleh Bank Senturi bisa dibilang terhitung kecil jika dibandingkan dengan akibat yang bisa ditimbulkan jika hal tersebut tidak dilakukan dan membiarkan Bank Senturi itu mati. Lalu ada peran dari penegak hukum. Yang menjadi penegak hukum adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan pemutusan perkara tindak pidana korupsi. Dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memiliki 4 tahap. Yang pertama, penyelidikan kasus tersebut. Yang kedua adalah dilakukannya penyidikan, lalu adanya penuntutan, dan setelah itu semua dilakukan, korban tersebut diadili. Maksudnya tersangka tersebut diadili. Susunan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas 3, yaitu yang pertama dari pimpinan, yaitu terdiri atas seorang ketua dan wakil ketua pengadilan negeri yang bertanggung jawab atas administrasi dan pelaksanaan tindak pidana korupsi. Yang kedua adanya hakim, yaitu terdiri dari hakim karir yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan hakim ad hoc yang diangkat oleh Presiden. Dan yang terakhir panitera, yaitu pejabat pengadilan yang bertugas membantu hakim dalam membuat berita acara pemeriksaan dalam proses persidangan. Lalu ada peran dari keluarga koruptor itu sendiri. Sebagai keluarga koruptor, ada beberapa hal yang diterima, seperti ikut terkena dampak pengecilan dari masyarakat dan mendapat labeling sebagai keluarga penjahat dan lainnya. Bisa dibayangkan, kesalahan satu orang bisa membawa dampak buruk bagi orang di sekelilingnya juga. Apalagi orang-orang yang terkena dampak tersebut adalah orang-orang yang dia sayangi. Tetapi ada beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai pihak keluarga. Yang pertama adalah keluarga dapat menolak dan mengundurkan diri sebagai saksi karena sudah diatur dalam pasal 168 KUHP. Dan yang kedua adalah keluarga dapat mengajukan permohonan gerasi atau pengampunan yang diberikan oleh Presiden. Yang terakhir adalah peran dari DPR. Beberapa kewenangan DPR yaitu legislasi, anggaran, pengawasan terhadap pemerintah,
serta melakukan uji kepatutan dan kelayakan atau yang biasa dikenal dengan fit and proper test bagi sejumlah pejabat publik seperti Gubernur Bank Indonesia. Dengan peranan di bidang legislasi, DPR diharapkan dapat melahirkan undang-undang yang selalu memihak kepentingan umum dan rakyat yang diwakilinya, seperti menghasilkan undang-undang yang melahirkan sistem yang baik dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kewenangan DPR di bidang anggaran yang lebih kuat dibanding pemerintah dapat digunakan mengarahkan penggunaan anggaran untuk kepentingan umum, seperti pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dan fungsi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya dalam bentuk rapat dengan pendapat, atau biasa disingkat dengan RDP, antara lembaga-lembaga penegak hukum dan instansi pemerintah lainnya, dengan komisi di DPR, khususnya dengan Komisi 3 yang membidangi hukum. Ini adalah kesimpulan yang kelompok saya dapatkan, yaitu berdasarkan hasil diskusi yang sudah dilakukan oleh kelompok kami, yaitu HG4, dapat ditarik kesimpulan bahwa kasus Bank Senturi tersebut merupakan kasus korupsi yang terbilang sangat besar dan sangat merugikan. Pihak yang dirugikan pun dari berbagai macam pihak, mulai dari rakyat maupun dari negara Indonesianya itu sendiri juga. Namun nyatanya, kasus Bank Senturi sampai sekarang tidak ada ujungnya. Hal ini mengakibatkan munculnya pemikiran rakyat bahwa pemerintah tidak mampu untuk menyelesaikan masalah ini. Pemerintah harus lebih ketat lagi dalam menyelesaikan masalah-masalah korupsi ke depannya. Dan ini adalah referensi yang kami dapatkan. Dan ya, sekian dari saya, mewakili kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.